Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid-dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersama-sama pada malam hari ini di malam yang ke-13 bulan Dzulqa'dah 1447 Hijriah di Masjid At-Taqwa bersama kitab Syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh Ustadzul Al-Fadhil Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah SWT berikan kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita dalam beramal saleh, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah, menggunakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah, dan memudahkan waktu-waktu kita untuk bisa termanfaatkan dengan baik, membaca Al-Quran dan hal-hal kebaikan yang lainnya. Salam dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mencontohkan segala kebaikan dan semua aktivitas beliau adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali pada kitab pada bab wakaf. Wakaf yang kemarin sudah dijelaskan. Di sini secara bahasa artinya menahan dan memegang, atau menahan dan memegang. Secara syar'i artinya menahan sejumlah harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga harta tersebut tanpa boleh dialihkan kepada yang lain. Hukumnya adalah mustahab, ya, mustahab, dan dia termasuk sedekah jariyah. Sebagaimana yang disebutkan hadis Abu Hurairah yang telah kita simak pada pertemuan yang lalu, Rasulullah bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuttaba'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Apabila meninggal seorang manusia, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, dan ini yang di dalamnya adalah wakaf, atau ilmu yang bermanfaat, pernah mengajarkan ilmu dan dimanfaatkan orang untuk kebaikan-kebaikan, awaladin sholihin, atau anak yang saleh yang dia terdidik dengan ilmu-ilmu agama dan dia bisa mempraktekannya dengan baik. Kemudian di penghujung pertemuan yang lalu sebutkan tanah termasuk dalam harta yang bisa diwakafkan. Bahkan wakaf sering diidentikan dengan tanah kebanyakan, ya. Meskipun juga ada orang yang mewakafkan gedung, ya, bangunan-bangunan. Meskipun banyak harta lainnya yang bisa juga diwakafkan, seperti bangunan, mushaf, buku-buku agama yang bermanfaat, atau buku yang bermanfaat, kendaraan yang digunakan untuk kebaikan-kebaikan, kemudian juga hal-hal yang lain. Adapun orang yang pertama, ya, orang yang pertama yang berwakaf dalam Islam dikatakan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat, ya, wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala asaba Umar radhiyallahu anhu ardan bi Khaybar
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'miruhu biha. Faqala ya Rasulullah, ini asabtu aradan bi Khaybar, lam usib min amalan qattu wa anfasu indi minhu. Faqala in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaq biha. Qala fatasaddaqa biha Umar ghaira annahu la yuba asluha wa la yurasu wa la yuhabu. Fatasaddaqa biha bil fuqara wa bil qurba wa bil riqab wa fi sabilillahi wa bis sabil wa dhaifi la junaha ala man waliyaha ay ya'kula minha bil ma'ruf wa yut'imu sadiqan ghaira mutamawilin malan. Muttafaqun alaihi. Wa bi riwayatil Bukhari lil Bukhari tasaddaqa bi asliha la yuba' wa la yuhab walakin yunfaqu thamarahu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, menceritakan Umar bin Khattab, itu bapak beliau, mendapatkan jatah bagian harta satu bidang tanah di Khaybar. Kemudian dia menghadap Nabi SAW, itu Umar bin Khattab menghadap Nabi SAW untuk meminta pendapat beliau. Umar radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, aku mendapat tanah di jatah tanah di Khaybar. Sungguh aku tidak mempunyai harta yang lebih berharga daripada tanah tersebut. Maka beliau bersabda, jika kamu mau, kamu boleh mewakafkan tanah itu dan menyedekahkan hasilnya. Ibnu Umar menuturkan, maka Umar pun menyedekahkan hasilnya dengan syarat tanahnya itu tidak boleh dijual, tidak diwariskan dan tidak pula dihibahkan. Sementara itu hasilnya dia sedekahkan kepada fakir miskin, para kerabat, hamba sahaya yang dia berutang guna menebus dirinya, dan untuk kepentingan di jalan Allah, orang-orang yang sedang dalam perjalanan, dan kepada orang-orang yang lemah. Tidak mengapa bagi seorang yang mengelola tanah tersebut memakan hasilnya sesuai dengan keperluan dan memberi makan kepada teman-teman dengan syarat tidak menyimpannya. Muttafaqun alaih, hadis sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat yang Bukhari, Umar bin Khattab mewakafkan tanahnya, tidak dijual, tidak dihibahkan, sementara itu buah-buahnya beliau sedekahkan. Jadi tentang kabar bahwa orang yang pertama mewakafkan dalam Islam ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu mewakafkan tanah beliau yang beliau dapat jatah apa ini? Ghanimah, ya. Pembagian harta rampasan perang apa? Perang Khaybar, ya, karena di daerah namanya Khaybar. Perang Uhud di Uhud, ya, perang Khandaq itu karena ada paret, ya, ada perang Badar di Badar, ya. Perang Khaybar di Khaybar yang dikatakan itu jaraknya kurang lebih 100 km dari arah utara kota Madinah, dan dia memang daerah yang subur, dan di situ sangat-sangat besar pertanian, dan penguasa di situ adalah orang-orang Yahudi pada masa itu. Dan orang Yahudi pun terkenal orang-orang yang pandai dalam pertanian kurma, lebih utama, termasuk ketika di Madinah juga mereka yang menguasai pertanian, dan di Khaybar mereka adalah orang yang paling dominan. Mengapa terjadi perang Khaybar? Karena orang-orang Yahudi Khaybar berkhianat kepada Nabi setelah perjanjian Hudaybiyah. Kapan perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah itu pada tahun ke-6 Hijriah. Kenapa terjadi perjanjian Hudaybiyah? Karena Nabi ketika itu akan umroh bersama para sahabat, dan tidak ada hajatan ingin berperang, tapi sampai di Hudaybiyah, beberapa kilo lah, mungkin sekitar 20 kiloan mungkin dari kota Makkah.
Kemudian dicegat oleh orang-orang Quraisy, tidak boleh masuk kota Makkah. Pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi hanya ingin berumrah dengan puluhan ribu sahabat dan tidak ada membawa alat perang, karena memang bukan tujuannya untuk perang, hanya untuk berumrah. Tetapi kemudian orang Quraisy masih dominan dan masih menguasai kota Makkah, dan mereka tidak ingin Rasulullah masuk ke kota Makkah. Singkat cerita yang jelas, sempat terjadi ketegangan dan sempat terjadi baiat karena mendengar bahwa Utsman bin Affan terbunuh di Mekah. Maka terjadilah namanya baiatul Aqabah, ya, untuk siap mati membela agama. Kemudian akhirnya terjadilah perjanjian bahwa Nabi SAW pada tahun ini tidak diperkenankan untuk berumrah, dan Nabi adalah orang yang paling menepati janji, ya. Kemudian beberapa perjanjian yang lainnya, diantaranya terjadi kesepakatan tidak ada peperangan dalam 10 tahun, ya. Dan diantaranya juga bahwa apabila ada orang Mekah masuk Islam ke Madinah maka harus dikembalikan, dan apabila ada orang yang sudah masuk Islam di Madinah dan kembali ke Mekah maka tidak dikembalikan ke Madinah. Sekilas perjanjian ini memang merugikan kaum muslimin, tapi Nabi SAW adalah orang yang sangat bijak. Melihat kondisi untuk menampakkan kebijakan Nabi SAW, sahabat ketika itu sangat tidak sabar melihat bentuk perjanjian ini. Terutama Umar bin Khattab. Umar adalah orang yang paling keras dalam pembelaan kepada Islam, ya. Maka sampai ketika terjadi perjanjian, terjadi penentangan itu pun mereka tidak mau ditulis di situ Muhammad Rasulullah, ditulis Muhammad bin Abdullah. Sekali lagi, Umar ketika itu sangat menentang dan ingin sekali untuk membatalkan perjanjian itu, tapi Rasulullah membiarkan. Hanya Rasulullah pun menandatangani perjanjian tersebut dan kembali ke Madinah setelah membuka ihram dan menebus, karena membatalkan ihram, ya. Orang yang membatalkan ihram sebelum umrah maka dia harus menyembelih kambing, ya. Maka Rasulullah menyembelih kambing dan yang lainnya. Dan jelas kembali, dan perjanjian pun telah terjadi. Namun di belakangan inilah, ya, orang Yahudi itu adalah orang yang paling suka mengkhianati perjanjian, ya, sampai sekarang. Orang-orang Yahudi, ya. Maka setelah itu justru mereka memprovokasi, ya, orang-orang Arab untuk mengkhianati perjanjian. Setelah beberapa kali, dan akhirnya Nabi SAW singkat cerita mengutus dan Nabi memerangi Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah. Ya, cukup lama peperangan, berjalan sangat sedikit sekali karena orang Yahudi mempunyai beberapa benteng yang sangat kuat sekali, sangat kokoh. Ya, yang jelas setelah beberapa upaya dan akhirnya benteng tersebut bisa dikuasai dan orang-orang Yahudi di Khaybar, maka sebagian mereka diusir dan ada yang mereka dibunuh. Yang jelas di situ pun terjadi ada yang menjadi hujah orang sekarang bolehnya mati bom bunuh diri, ya, bolehnya bom bunuh diri, karena salah seorang sahabat ketika itu ada yang untuk menembus benteng itu setelah susah sekali dia melompat dan dia masuk ke dalam benteng tersebut, ya, artinya mati nih targetnya karena masuk ke wilayah orang sendirian, ya, tapi dia berusaha untuk menembus dan untuk membuka pagar, untuk membuka palang tembok dinding tersebut, dan alhamdulillah akhirnya berhasil, ya, intinya. Tapi ini dijadikan sebagai orang hujah belakang bolehnya bom bunuh diri, karena orang ini dianggap dia terjun ke situ untuk bunuh diri, padahal tidak, bahwa dia masih upaya ada pembelaan dan upaya untuk melawan dengan membawa alat-alat, ya, membawa alat
penahan dirinya dan juga untuk berperang, intinya melawan musuh. Beda sekali dengan bom bunuh diri, itu benar-benar mati dan tidak ada, ya tidak ada yang bisa diharapkan dari itu. Itu benar-benar bunuh diri, ya. Sedangkan ini dia tidak bunuh diri, dia untuk tetap melawan dan berusaha sampai semaksimal mungkin untuk bisa mengalahkan musuh, ya. Baik, inilah ceritanya, dan singkat cerita bahwa akhirnya Khaybar ditaklukkan, dan demikian maka tanah Khaybar dikuasai kaum muslimin. Dan di antara ghanimah Khaybar, maka dikatakan Umar mendapatkan sebidang tanah yang sangat berharga. Kenapa? Memang Khaybar tanah subur, tanah yang sangat subur sekali, dan tanamannya sangat bagus, kurmanya sangat bagus-bagus. Maka inilah sahabat, ya, orang yang paham dengan harta, ya, tidak silau dengan memiliki. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah dan saya tidak punya harta, milik saya berupa tanah yang lebih baik daripada itu. Kalau kita apa nih, ya udah, ya hemat-hemat nih, disimpan baik-baik, ya, dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan kita, ya. Tapi apa kata beliau, minta pendapat Rasulullah bagaimana bagusnya. Rasulullah mengatakan, kalau kau ingin maka intinya diwakafkan, ya. Dan inilah, ya, dari apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Dan ini sahabat-sahabat sangat memperhatikan ayat-ayat yang sangat mempunyai fadilah yang sangat besar dari amal, ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya. Kalian tidak mendapatkan kebaikan yang sangat besar sampai kalian bisa menginfakkan apa yang paling, atau sangat kalian cintai. Maka terkenal para sahabat-sahabat, mereka memilih yang terbaik untuk diinfakkan. Dan ini Umar bin Khattab, ya, setelah dapat tanah tersebut langsung minta pendapat Nabi, dan Nabi mengatakan kalau mau diwakafkan, tanahnya tetap dan tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh dijual, tapi hasilnya gunakan untuk kepentingan, ya. Maka Umar pun mewakafkannya, dan hasilnya dikatakan digunakan, disedekahkan untuk fakir miskin, karena buahnya bagus-bagus, kurma Khaybar bagus, ya. Hasilnya untuk digunakan bagi miskin dan semuanya lah. Bahkan di sini sebutkan dari asnaf, golongan orang yang mendapatkan zakat yang 8 itu hampir ada semuanya, ya. Yaitu untuk kerabat, hamba sahaya yang berutang untuk menebus dirinya. Zaman ketika masih ada sahabat sahaya yang mereka sebagai hamba sahaya itu mereka berusaha menebus dirinya agar bebas, ya. Ya, agar bebas dengan apa? Kadang-kadang mereka berutang, dan nanti kalau sudah bebas dia bisa bekerja dan menebus utangnya. Dan ini bisa diambil dari uang wakaf, uang zakatnya. Dan juga maka dikatakan Umar memberi sebagian hasil tanah tersebut untuk, ya, menebus utang para hamba sahaya yang ingin membebaskan dirinya. Karena membebaskan utang itu adalah pahala yang besar sekali, pahala yang sangat besar sekali membebaskan utang pada masa itu, ya. Dan yang lainnya, dan inilah maka dikatakan beliau adalah orang yang paling pertama mewakafkan mewakafkan tanah dalam Islam. Baik, ya, kita juga simak apa yang disampaikan Ustaz Yazid. Di sini menjelaskan usul, ya, asal usul hukum wakaf dalam Islam, yaitu menyerahkan sebentuk harta yang digunakan untuk kepentingan umat. Yang tadi juga disebutkan baik harta dalam bentuk tanah maupun juga dalam bentuk bangunan, ya. Dan ada juga orang yang mewakafkan bangunannya untuk kepentingan kaum muslimin, ya, banyak sekali, ya. Harta yang sudah diwakafkan tidak boleh dijual-belikan atau dihibahkan, tidak boleh. Sudah, yaitu zatnya tetap, manfaatnya yang digunakan. Dan pihak pengelola wakaf itu boleh memakan hasil dari harta wakaf tersebut dengan cara yang ma'ruf sesuai kepentingan dirinya. Dia hajat untuk hariannya boleh. Nggak boleh dia ngambil untuk beli mobil, ya untuk bikin rumah sendiri nggak boleh. Tapi untuk dia makan hari-hariannya bolehlah, untuk kepentingan dia. Kalau memang dia orang yang berhajat, kalau tidak dan dia mampu maka tidak memakan itu lebih bagus, ya. Seperti juga orang yang melihara anak yatim, dan anak yatim itu punya harta, ya. Yang punya harta anak yatim mungkin ditinggalkan orang tuanya dalam keadaan kaya,
Ya, maka yang melihara boleh. Kalau yang melihara itu memang dia berhajat, ya boleh memakan sebagian harta anak yatim tersebut sesuai sebatas hajat yang diperlukan dan tidak boleh memperkaya diri, ya. Tapi apabila tidak memakannya itu lebih bagus. Adapun pengelola harta wakaf tidak boleh memiliki harta tersebut dan tidak boleh pula mengubah atau mengalihkan status kepemilikan harta tersebut, ya. Artinya mengelola sesuai dengan amanah wakaf saja. Baik, ya, di sini banyak intisari yang perlu tulis di sini, dan ini berkaitan masalah wakaf perlu kita ketahui bersama, ya. Yang pertama kata beliau, disyariatkannya wakaf, artinya yang punya harta lebih lah dari yang dihajatkan, ya, tanah banyak itu apa juga. Ya, ada orang tanah gak dijual-jual, gak juga dipakainya sampai mati. Akhirnya apa? Jadi warisan. Dia juga gak dapat apa-apa. Ya, gak dapat apa-apa, gak bisa memanfaatkannya. Padahal kalau dia jual atau digunakan untuk umroh atau haji masih penting. Ya. Dia bisa mengambil orang. Ini tidak, ditahan-tahan saja. Nunggu harga mahal. Sebelum mahal betul mati dia. Ya, mati. Gak dapat apa-apa. Ya. Akhirnya jadi milik ahli waris. Ya kalau ahli warisnya masih ingat dengan dia, kok gak ingat udah. Ya, ada yang kalah judi online, jual, ada yang pemabuk atau apa, lupa semua. Ada yang ingin perkaya diri sendiri, ya nggak dapat bagian, ya. Kalau anaknya mungkin baik-baik, soleh, mungkin masih penting. Nah, ini sisihkan, ya, kita jual, tapi sebagiannya untuk kita hajikan orang tua kita masih penting, ya. Masih ingatlah dia, atau ini sebagian kita wakafkan, apa kita sedekahkan untuk membangun masjid dan pahalanya buat orang tua kita. Alhamdulillah masih ada baiknya. Kalau tidak, ya tidak bisa berharap banyak karena memang itu sudah bukan milik dia lagi. Maka sekali lagi yang hartanya banyak, baik bangunannya banyak, ya mungkin sebagian dihibahkan untuk menampung anak-anak penghafal Quran misalnya, bangun tahfidzul Quran atau yang lainnya lah yang bermanfaat, ya, atau untuk dibikin tempat rumah singgah orang-orang yang mungkin terlantar. Nah, cuma sekarang juga susah juga, ya. Yang rumah singgah kadang-kadang dimanfaatkan orang kan benar juga, kadang-kadang kan, ya banyak orang menyalahgunakan. Tapi jelas ya bisa dimanfaatkan. Ini ya disyariatkannya wakaf bagi yang punya kemampuan. Ya, disyariatkan yang punya kemampuan, bagi yang punya kemampuan, dan itulah harta kita yang sebenarnya. Ya, inilah harta kita yang kita wakafkan. Inilah harta kita yang sebenar-benarnya jadi harta kita. Dalil bahwa Khaybar ketika itu sudah berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, ya. Setelah perang Khaybar, maka kaum orang-orang Yahudi diusir, yang dikeluarkan dari Khaybar. Anjuran bermusyawarah dengan para ulama tentang apa yang akan dilakukan seseorang dengan syariat, ya, dengan syarat dia tidak mengetahui mengenai kemaslahatan yang akan timbul dari perbuatannya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya apa baiknya ini, bagaimana bagusnya, tidak ada salahnya, ya. Bagaimana manfaat ini yang ini ada gini-gini, tapi yang manfaatnya apa? Silakan bertanya agar bisa mendatangkan kebaikan lebih besar. Anjuran mendekatkan diri kepada Allah dengan harta terbaik, ya. Silakan, kita masing-masing punya, dan itu dirahasiakan lebih bagus, ya. Tetapi kita punya kemampuan untuk itu. Ya, kita punya sesuatu yang bagi kita sangat baik sekali. Jangan ngasih orang yang sudah butuh. Ngasih baju orang, kasih baju robek-robek. Yang sudah dia sendiri nggak bisa pakai, robek-robek baru kasihkan orang. Ya, sepatu sudah terbuka, ngangkat ikut kasih. Ya, atau yang lainnya. Ya, dan motor ngasih perbaikannya lebih banyak daripada harga motornya. Ya, baru diwakafkan, kemudian banyak rusaknya, ya. Atau yang lainnya lah, ya. Intinya bolehlah kita, intinya apa yang terbaik, asalnya yang terbaik. Kalau tidak, ya apa yang bisa kita berikan. Asalnya memang yang paling baik, yang paling terbaik wakaf itu adalah yang terbaik. Dan ini yang diceritakan, Nabi memberikan semua yang terbaik. Sahabat Abu Bakar memberikan semua terbaik. Umar memberikan yang terbaik. Utsman memberikan yang terbaik. Ya. Memberikan yang terbaik. Silakan kalau ada, ya, tapi minimal bisa dimanfaatkan lah, ya, saya bisa dimanfaatkan. Kemudian di sini menyebutkan juga di antara
di antara manaqib keutamaan Umar bin Khattab. Di sisi mana dia itu sangat tegas dalam Islam, ya, membela Islam, tapi beliau juga sangat dermawan. Ya. Beliau juga sangat dermawan. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, dan di sisi yang lain beliau juga sangat zuhud ya dengan dunia. Kadang-kadang beliau menambal baju beliau sendiri, ya. Sehingga dikatakan ketika jadi khalifah, orang tidak kenal sekilas kalau untuk penampilan Umar bin Khattab. Kemudian bolehnya seorang mewakafkan seluruh hartanya dengan syarat harta tersebut tidak dikeluarkan dan saat dia sakit yang besar kemungkinan dia akan mati dengan sebab sakitnya tersebut, ya. Artinya kemungkinan dia masih bisa berusaha, ya. Kalau dia bakal mati tidak boleh. Maksudnya bukan mengatakan bahwa penyakitnya itu sudah dominan, kelihatan sangat rawan, ya. Karena itu nanti ada hak ahli waris. Jangan sampai dihabiskan. Tapi kalau dia orang masih kuat bekerja berusaha nggak apa-apa, ya. Orang yang dimintai pendapat diwajibkan agar memberikan jalan keluar yang terbaik, ya. Wakaf hanya berlaku untuk perbuatan baik dan ketaatan. Adapun selain itu dibolehkan, ya. Jadi sudah sebagai kemarin juga nggak boleh ini wakafnya. Sudah lanjutkan aja ini apa? Tempat biliar, ya. Tempat diskotik, ya. Lanjutkan, diwakafkan, ya. Ya ini wakaf subuh, ini bukan ini apa dosa jariah, ya. Dosa jariah, alhamdulillah. Tapi kalau diwakafkan diubah jadi tempat yang baik, wah itu bagus sekali, ya. Ya itu banyak, jangankan tempat biliar ataupun tempat gereja pun juga, ya. Ada yang beli gereja kemudian dia wakafkan dijadikan masjid, jadi masalah kan? Apalagi hanya tempat diskotik, boleh, oh ini saya beli, ya, jadikan rumah tahfidz, oh mantap. Yang tadinya joget-joget sekarang hafal Quran dalamnya, ya. Ini tadinya suara musik ganti dengan suara Quran, oh mantap, ya. Hebat lagi, ya. Ini tidak boleh untuk kepentingan yang tidak benar, ya. Wakaf tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan atau diwakafkan, diwariskan. Maka harus diwakafkan selesai. Ya tidak boleh orang menarik wakafnya lagi kecuali ya atas kesepakatan dan benar-benar yang diberi wakaf itu tidak bisa memanfaatkan sesuai peruntukan wakaf. Maka pemberi wakaf boleh dia mengalihkan kepada yang lain karena pengelola ini tidak bisa memanfaatkan sesuai peruntukan yang telah disepakati, ya. Kalau tidak maka tidak boleh, karena ya, banyaklah orang sekarang walau alam, ya, karena dulu juga orang mewakafkan tidak tertulis, ya, tidak tertulis hanya kan anak-anaknya belakangan banyak yang menuntut, ya. Karena ternyata tanahnya pas di persimpangan jalan, wow mantap, ya. Ya, karena tidak ada bapak saya mewakafkan dulu, wah bayar, ya. Ada, ya, anak bapak saya mewakafkan dulu, kan itu ada tulisan. Nah, padahal sudah bangun, habis sudah terbangun masjid, akhirnya masjidnya harus, ya, panitia bertatih-tatih mencarikan tempat pindah lagi. Karena panitia untuk ngotot gak ada pegangan juga, ya, gak ada pegangan juga. Ya, itulah memang ya Islam itu mengajarkan memang tulis menulis itu penting sekali, ya, berhutang. Maka ayat yang paling panjang di Quran itu ayat hutang dengan syarat penulisan, ya, tulis paling panjang ayat itu urusan berhutang. Nah, itu menyangkut akad sebenarnya, akad hutang, ya, dan seluruh akad. Wakaf ini kan akad juga, ya, akad wakaf, ya. Di akad, ya. Wajibnya mengamalkan syarat-syarat yang diajukan wakif. Wakif artinya, ya, adalah orang yang berwakaf selama tidak bertentangan dengan syariat. Ini saya kasih tapi untuk dibangun sekolahan misalnya, kalau untuk dibangun ini, ya, nah, jelas harus disesuaikan dengan amanah pewakaf, ya. Pemberi wakaf boleh memberikan kriteria tertentu untuk nadir pengelola wakaf, ya. Dan itu tidak terlarang selama kemungkinannya ada kemampuan untuk yang diberi itu jangan dipaksakan. Ini saya wakaf, ya, tapi syaratnya bangunkan gedung 3 tingkat di sini, waduh, ya. 1 tingkat aja susah cari duitnya, 3 tingkat, ya, ini beban jadi, ya. Ini setengah-setengah mewakafkan itu, ya, syaratnya berat banget, ya. Kecuali ini saya wakafkan tanahnya, nanti bangun 3 tingkat ya saya biayai semua, wah mantap, ya. Itu yang hebat. Ini saya bangun semua, saya yang biayainya, ini, ya. Dan itu juga ada orang-orang yang demikian, ya. Ini orang-orang yang sangat dermawan. Karena ada beberapa saya lihat, ada saja orang itu dengan hartanya, ya. Saya lihat, saya sholat beberapa kali di masjid Al-Barakah, ya, Sadio Roja.
Itu bangunan nilainya berpuluh-puluh miliar, itu hanya hitungan bulanan saja selesai. Ya, untuk apa? Wakaf. Kita cari 10 juta, 6 bulan belum dapat apa. Tapi beda-beda memang ya, artinya ada orang itu memang wah ini strategis dan ini lahan dakwahnya bagus, maka dia nggak suka saya ingin wakaf 10 miliar. Ya. Oh ya, hasilnya juga besar ya. Ya hutannya aja mungkin ribuan hektar ya, sawitnya ribuan hektar, apalah 10 miliar ya, mungkin sebulan sudah kembali gitu ya. Ya. Tapi itulah dia, ada saja di orang-orang yang demikian. Seperti sekarang juga yang terkenal adalah Sulaiman Ar-Rajhi, katanya pemilik bank Islam terbesar di Saudi, yang beliau punya ribuan hektar perkebunan kurma dan itu untuk wakaf. Ya. Dan kalau kita di Masjid Haram melihat ya hotel terbesar di tempat Masjid Haram, Zam-Zam ya, tertulis wakaf Malik Abdul Aziz ya. Semua hasil hotel terbesar itu diwakafkan untuk kemakmuran Masjidil Haram, Makkah dan Madinah. Oh, ada saja orang-orang ya memang duitnya banyak ya duitnya banyak, biasanya dia intinya sesuai kemampuan lah ya. Nah, dan itu artinya boleh saja mensyaratkan kriteria begini-begini, tapi memang dibantu juga. Jangan dikasih kriteria begini tapi nggak dibantu, ya akhirnya nggak jadi, nggak jalan, ya tanah wakafnya nggak bisa bisa berkembang, ya. Nah, atau dia tidak membantu secara material, tapi membantu memfasilitasi. Pemberi wakaf harus memperhatikan karib kerabatnya yang miskin dalam penyaluran wakafnya, karena mereka ini adalah orang yang paling berhak atas hasil tersebut. Artinya kalau yang diwakafkan adalah wakaf ya produktif berupa mungkin tanah yang menghasilkan buah-buahan ataupun bangunan yang hasil daripada bangunan tersebut diwakafkan, maka dikatakan yang lebih utama adalah karib. Di sini katakan adalah orang yang dekat, keluarga dekat sebenarnya. Ya. Maka lebih utama dia jangan sampai dia mewakafkan hasil kebunnya ini kepada fakir miskin di daerah yang lain, saudaranya sendiri miskin. Ya. Saudaranya hutangnya banyak, tidak dibantu-bantu, orang lain dibantu, ini tidak lebih abdul. Lebih abdul membantu saudara dekatnya dulu, ya, baru bantu. Masih pun bangun masjid, bangun pesantren, tetap lebih abdul membantu saudaranya dulu. Tetap lebih abdul yang bantu saudaranya. Kalau bisa dua-duanya berjalan dengan baik, saudaranya terbantu dan membangun masjidnya pun juga berjalan. Ini kita, karena sebagian ada orang yang kadang-kadang dia lupa karena semangatnya bangun masjid kan, dibangunkan rumah di surga, benar, itu benar, ya tidak salah ya. Tetapi orang dekat kita lebih berhak begitu ya, untuk mendapatkan bantuan dari kita. Baik, ini antaranya dan saya simak sudah Mas Isa ya, kita simak mengajar Isa dulu, masih ada beberapa poin ya, karena penting untuk kita pahami tentang kandungan hadis tersebut. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, jadi bolehnya memberi wakaf kepada orang-orang kaya, ya. Boleh memberi wakaf kepada orang kaya untuk pengelolaan daripada yang diwakafkan. Kemudian yang berikutnya yang beliau tulis keutamaan menyambung tali silaturahim dengan karib kerabatnya. Di karib kerabat ini memang dalam bahasa kita ya, memang yang jelas keluarga yang dekat, qaribun dekat, kerabat juga dekat. Artinya keluarga yang sangat dekat, yang menghajatkan, yang sangat berhajat, membantu mereka. Tentu kita lebih mengutamakan ya, orang yang lebih berhajat. Bisalah ditelusuri di antara keluarga-keluarga kita yang sangat dekat yang lebih berhajat untuk dibantu ya.
Kita menyumbang juga mungkin ke pesantren, menyumbang juga bangun masjid. Tapi sisihkan juga ada kerabat kita yang kita bantu juga, ya. Jangan kita full membantu yang jauh, sementara yang sangat dekat dengan kita, dan fadilahnya, pahalanya bahkan 2 kali lipat, kan, kata Rasulullah. Ya, 1 pahala sedekah, yang kedua pahala memperarat hubungan rahim, ya. Bolehnya bagi nadir pengelola wakaf untuk memakan hasil wakaf sesuai dengan keperluannya tanpa berlebihan. Yang demikian itu sebagai bentuk imbalan atas pekerjaannya menjaga harta wakaf dan mengurusinya, dan itu boleh-boleh saja, ya. Ya, karena mengelola itu juga kadang-kadang dia memang tidak bisa bekerja di lain untuk mengelola itu, ya. Atau kalau dia bekerja juga, jelas ada imbal pekerjaan dia. Kalau memang dia berhajat, kalau tidak dan dia benar-benar juga mewakafkan waktunya, melibatkan waktunya untuk mengelola wakaf, itu bagus lagi, ya. Jadi bagus lagi. Menentukan atau memfungsikan seorang sebagai pengelola wakaf bukanlah merupakan syarat sahnya wakaf, ya. Kemudian wakaf tidak sah kecuali dari pemiliknya, ya. Kalau bukan pemilik tidak boleh mewakafkan, jelas, karena mewakafkan bukan miliknya. Jelas, atau wakil tapi tidak ada kejelasan langsung dari pemiliknya, walaupun dia di situ mengelola tanah yang sudah puluhan tahun, maka tidak boleh dia mewakafkan sebagian tanah tersebut atau mewakafkan hasil tanah tersebut tanpa atas persetujuan pemiliknya. Karena agama ini memang menjaga sekali jangan ada sesuatu yang terlepaskan dari barang atau milik seseorang kecuali dengan kerelaannya, ya. Itulah keindahan agama ini, sangat menjaga. Bolehnya seorang wanita menjadi pengelola harta wakaf, ya. Dia tidak disyaratkan harus seorang laki-laki, yang jelas dia sehat. Pemberi wakaf boleh mensyaratkan untuk mengambil sebagian dari hasil wakafnya dengan cara yang ma'ruf. Artinya kalau wakafnya hasilnya itu mungkin 1 kali panen mungkin 20 juta, maka mungkin dia dengan syarat kita akan mengambil 5 juta dari 20 juta, itu apa? Ya, yang 15 jutanya wakaf, karena mungkin dia juga masih berhajat. Pengelola wakaf sama sekali tidak berhak dan tidak dibenarkan memiliki harta wakaf, ya, untuk menguasai, untuk memilikinya, ya, untuk memilikinya setelah diwakafkan. Dan ini 23 poin yang ditulis oleh Syekh rahimahullah taala dalam kandungan masalah hadis tersebut. Nah, untuk kita ketahui, kita tidak tahu, boleh jadi, ya, mungkin kita bagian dari orang-orang yang berwakaf, maka hendak dipahami tentang hukum wakaf, atau kita mungkin belum bisa berwakaf saat ini. Wallahu a'lam, kita nggak tahu, tiba-tiba nanti Allah kasih kita rezeki besar, ya, dari mana kan nggak tahu juga, ya. Kalau Allah berkehendak ada saja jalan rezeki yang kita tidak duga-duga ternyata ada. Kalau juga tidak, minimal kita tahu tentang masalah perwakafan ini, karena memang ini lazim terjadi dan ini memang dianjurkan, ya, bagi orang yang punya kemampuan, ya, ini dianjurkan, ya. Sangat besar fadilahnya mewakafkan sebagian hartanya di jalan Allah SWT, dan telah, ya, dicontohkan, dipraktekkan oleh orang-orang terbaik dari umat ini, dan mereka memberikan yang terbaik untuk diwakafkan, ya. Banyak orang-orang yang wakaf. Kita dikasih wakaf tanah lebih 200 hektar, sampai sekarang belum apa-apa. Habis 200 hektar masih sekarang ada orang saat ini sehingga bisa ngelola, ya. Ini surat-suratnya ini SKP-nya ada 20-an. Ini lebih 200 hektar. Saya bisa juga belum pernah, dari ujung-ujung belum pernah juga tukang tapi ini suratnya jelas, statusnya jelas. Ini saya serahkan kepada pokok, ya, lebih 200 hektar. Ya, artinya ada saja orang. Dan beliau juga sebelumnya telah mewakafkan bangunan cukup megah di Samarinda untuk kegiatan dakwah salaf, kota Samarinda, kota, ya, gedung 32
kemudian belakangan dia bangunkan lagi untuk sekolah TK TPA sampingnya. Alhamdulillah, artinya ada saja orang-orang yang demikian ya menyisihkan sebagian hartanya. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup untuk buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, mungkin agak sedikit melenceng Ustaz, tapi mengenai amal jariah juga mungkin. Jadi bagaimana hukum orang yang mendonorkan organ yang Ustaz, baik itu ketika sudah meninggal atau masih hidup gitu. Artinya kalau misalnya dia masih hidup mungkin ada orang yang membutuhkan terus dia mendonorkan, atau mungkin dia mendaftar ketika nanti dia sudah meninggal itu mendonorkan sebagian organnya ke orang lain, itu bagaimana Ustaz? Ya itu dibahas para ulama. Ya, kesusahan pada ini boleh aja ya. Sama ada sama orang berhajat ya. Pada dasarnya itu dibolehkan ya untuk mendonorkan sebagian organ tubuhnya ya untuk kepentingan orang yang sangat berhajat. Tapi harus jelas. Tapi kalau tidak jelas nanti diperjualbelikan orang nggak boleh. Ya, ada saudaranya yang sangat berhajat betul itu dibolehkan. Ya. Memang sangat diajarkan. Kalau tidak, asalnya tidak boleh untuk merusak tubuh mayat. Ya, tapi misalnya ada yang berhajat dan memang dia sudah mengizinkan untuk itu, maka seolah itu sudah dibahas para ulama dibolehkan tersebut. Matanya itu ya, itu lain. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz, hukum makan makanan yang difermentasi Ustaz, seperti mandai atau tape. Ya, dan orang pemakai enak. Pandai kayak sambal lupa ya. Pokoknya ayam pun lupa kalau ayamnya tidak ada. Kalau ayamnya ada ingat juga tuh ya. Tapi memang enak mandai ya. Atau wah orang berfermentasi ini orang Banjar makan buah-buati, Pakasam. Wah itu, nah itu udah itu makanan lezat sekali gitu ya. Ini selama kan asalnya hukumnya itu adalah selama itu bukan dinamakan khamar, tidak marah. Tapi kalau sepakat namanya khamar, ya tidak boleh memabukkan ya. Ya, air tape belum dimakan khamar, kalau biasanya menjadi khamar ya tidak boleh. Ya sama dengan air yang ya. Selama dia belum menjadi dikatakan sepakat itu sudah jadi tuak memabukkan, ya tidak apa-apa, boleh saja. Ya. Yang sudah jadi sepakat bahwa itu adalah minuman memabukkan atau makanan, karena ada makanan saya tablet dan sebagainya yang membuat orang hilang ingatan ya, maka itu bersepakat bahwa itu memang memabukkan, merusak, menghilangkan akal, maka tidak boleh. Tapi kalau mandai menambah sehat akal seger maksudnya, tapi jangan banyak-banyak juga, apalagi yang hipertensi bahaya ya, makan mandai banyak-banyak karena garamnya banyak ya. Allah a'lam. Itu mandai itu bahasa Inggris. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday itu memang asalnya dari Inggris bagian selatan itu bagian selatan, Inggris bagian selatan. Dulu orang Bugis tidak tahu mandai itu, yang tahunya Inggris bagian selatan itu mandai ya. Yang sekarang sudah umum ya, di mana-mana orang ternyata wah kulit cempedak itu enak juga ya. Nah, apa nih? Ya. Ustaz, nih kalau misalnya ada kasus gini Ustaz, ada sebidang tanah sudah diwakafkan tapi sudah dibangun masjid, tiba-tiba sekitar 10 tahun atau beberapa tahun kemudian ada orang yang mewakafkan dengan posisi tanah yang lebih luas dan lebih strategis untuk dibangun masjid. Kemudian pihak panitia ini bersepakat bahwa masjid ini akan dipindah dan biaya pembangunan masjid ini salah satunya diambil dengan menjual tanah wakaf bekas masjid yang lama. Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Ya, yang jelas harus, karena itu kan persyaratan dari wakif untuk dibangun masjid di situ dan memindahkan harus dengan seizin dan harus dengan
berbicara kepada pewaris wakaf atau ahli waris pewakaf asal. Ya. Ahli waris harus dengan pemberitahuan dan diberitahu kepada ahli waris. Kalau memang sudah tidak ada, tapi kalau masih ada, sampaikan karena dia asalnya di situ tempatnya. Dan asal wakaf tidak diperjualbelikan kecuali ada hajat yang sangat-sangat dihajatkan dan itu mungkin fungsinya mungkin tidak lebih bisa berfungsi dengan baik. Mungkin di sini bisa lebih berfungsi dengan baik, maka itu dimanfaatkan dengan tujuan agar wakafnya bisa lebih berfungsi dengan baik lagi. Ya. Dan tidak boleh mau memindahkan wakaf untuk sesuatu yang lebih rendah lagi nilainya. Ya, lebih rendah lagi fungsinya. Ya. Kalau ini sudah fungsinya sudah bagus, ya. Kemudian ingin dipindahkan ke tempat yang lain dijual, tapi ternyata dia lebih rendah lagi manfaatnya. Ini menurunkan daripada ya maksud tujuan dari pewakaf asalnya. Ya. Tapi kalau memang bisa lebih baik lagi, tentu harus dibicarakan dengan pewakaf asalnya. Ya, untuk agar wakafnya bisa lebih bermanfaat besar, ya, lebih banyak manfaat yang didapatkan. Ya, wallahu a'lam. Mungkin ini saja yang bisa kita simak pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita untuk sekali lagi nambah ilmu kita atau menguatkan ilmu yang ada pada kita, yang fungsinya satu untuk khazanah keilmuan kita, untuk menangkal keilmuan, fungsinya sekali lagi teman ya untuk urusan akidah kita, menyemangatkan kita dalam beramal, dan kemudian menangkal subhat-subhat juga ya. Ilmu subhat itu ditangkal dengan ilmu. Tapi ada penyakit yang lain tidak bisa dengan ilmu saja, harus dengan ibadah dan keimanan yang kuat. Penyakit syahwat. Ini sekarang ini ya, semoga Allah kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Karena kalau sudah menyerang penyakit syahwat ini, orang cerdas pun banyak yang tunduk di bawah syahwat. Ya, itu. Ya, praktisi hukum paham apa KUHP, tapi demi syahwatnya rusak dia punya ilmunya, ya kan? Jadi kalau syahwat ini tidak bisa dilawan dengan ilmu aja. Biar cerdas hafal Quran, bisa tunduk di bawah syahwat. Ya. Kita berlindung kepada orang ini. Sekarang menjadi viral ya, ya seorang yang dianggap tokoh dan ini merusak citra orang-orang yang mendakwahkan agama. Ini ada saja sebenarnya di mana ya banyak kejadian di pesantren dan sekarang di pokok-pokok yang kena sorotan ya dan rusak. Sekali ya bahwa syahwat tidak mampu dilawan hanya dengan hafal Quran, hanya dengan cerdas, harus diimbangi dengan ibadah yang kuat, doa kepada Allah, ini bertakarub kepada Allah. Sekarang kita belajar zaman ini syahwat luar biasa ya, fitnah syahwat luar biasa. Jadi tidak bisa, banyak orang yang tunduk, takut ya di bawah syahwatnya meskipun dia cerdas, pemelaut dia hasil desatasinya ya, tapi bisa kalah dan tunduk di bawah syahwatnya. Baik syahwat ambisi kekuasaan, syahwat birahi, syahwat harta dan yang lainnya, sudah banyak lagi ya orang yang hancur karirnya karena syahwat ambisi ya duniawinya yang tinggi. Maka ini tidak bisa dilawan hanya sebatas kecerdasan ya. Harus dilawan untuk memperkokoh keimanan dan ibadah kita kepada Allah. Tapi tetap keimanan ini, ibadah ini kaitan juga dengan ilmu yang benar ya. Apalagi makanya sekarang kita ada waktu-waktu kita zikir pagi petang, zikir pagi petang, baca Quran, ibadah salat wajib, salat sunnah dijaga dengan baik. Ini ada puasa wajib, puasa sunnah, puasa wajib sudah habis ya. Puasa sunnah yang ada Senin Kamis, besok itu mulai awal Ayamul Bait ya, silakan ya, mungkin yang merutinkan Senin Kamisnya atau merutinkan Ayamul Baitnya atau menggabung dua-duanya silakan saja. Yang penting kita sekarang berada di era di mana fitnah syahwat itu luar biasa ya. Maka harus kita memperkuat ya, di samping ilmu kita, maka memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.